Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan gambit spring ya. Gambit spring ini bentuk bangunannya seperti diagram ini. Jadi menterinya terakhir A5 ya. Pada saat waktunya hitam menteri ke A5. Jadi teman-teman pecatur perlu diingat ya. Saya ulangi dari awal, dari pembukaannya. Jadi diagramnya nanti seperti begini ya. Paham ya? Oke, saya ulangi dari awal. D4, D5, C4, C6. Kuda C3, kuda ke F6. Kuda F3, E6 ya, E6. Jadi urutannya gitu. Jangan kuda BD7 dulu, tapi E6. Nah, setelah melihat pernah saya upload yang membuka diagonal gajah B7 itu, biasanya kan E3 ya, E3 atau gajah F4 atau G3 lah. Ini variasinya gajah ke G5. Gajah G5, kuda BD7 pernah saya upload. Kalau C5 di judulnya di membuka lajur diagonal gajah B7 ke G2 ya. Ini E3 baru menteri ke A5 ya. Menteri A5 lihat apa yang dijalankan putih dulu ya. Suatu misal putih ini melakukan kesalahan ya, kita sebagai pemain hitam harus tahu menghukumnya ya. Mungkin apa langkahnya. Jadi langkah yang bagus untuk putih itu kuda D2, tapi jika gajah D3 begini, ini salah ya. Ini harus dihukum karena gajah D3 kurang bagus ya. Tentunya hukumannya apa? Ya, hukumannya kuda ke E4. Jadi cara menghukumnya kalau gajah D3 itu kuda E4. Terus putih apa langkahnya? Putih kan gajahnya di G5 itu diancam sama kuda, otomatis bisanya dimakan pakai gajah kan. Kalau menteri C2, ini blunder sekali ya. Jadi putih mengalami kesalahan kalau menteri C2. Apa pecinta catur? Apa langkahnya? Kuda kali G5, kuda kali G5, hukumannya ya D kali C4. Jadi kalau gajahnya makan di C4, menterinya makan ke G5 ya. Menteri kali G5 tentunya menang perwira 1 dan diteruskan sendiri ya. Langkahnya kudanya lari, gajahnya juga kena ya kan. Gajahnya makan di H7, menterinya kali ke G5 dan diteruskan sendiri, dan pastinya hitam menang ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, tentunya langkahnya kuda E4 ini tentunya cuma wajib dimakan kan, sama suatu misal lari gajah ke H4 ya kudanya kali C3. Hancur posisinya putih ya. Caranya gitu. Jadi kalau menteri C2 blunder, kalau gajah kali E4 otomatis D kali E4 ya. Tentunya kalau kuda D2 ya kena perwira, menteri kali G5, otomatis ditutupkan sama putih kuda ke E5. Jadi untuk menyerangnya seperti itu ya. Tapi ini variasi kalah kan ya, tinggal F6 aja langsung kalah. Langkahnya hitam bagus sekali, F6. F6 jika ini menteri G6 ya kena ke menteri H5, ditutup pakai G6 maksud kami ya. Menteri H5 ditutup G6, kuda kali G6, H kali G6 ya kan. Kalau menteri kali G6 ya menang perwira 1, raja ke E7 ya kan. Suatu misal tadi makan benteng, menteri kali benteng H8 ya menteri kali G5. Satu misal apa ini? Rokade
panjang mungkin, ya tinggal F5 aja. Bagus langkahnya hitam, F5 untuk kudanya biar tidak ikut. Misalkan D5 ya menteri ke F6, diadu aja. Ya kan? Suatu misal menteri ke G8 ya kuda ke E5. Apa langkahnya? Dan dipastikan hitam menang perwira 1 kan? Oke, paham ya? Nah, jadi diteruskan sendiri kalau suatu misal menteri H5 ya. Oke, kembalikan posisi dari tadi. E5 gini. Nah, apa langkahnya? Misalkan kuda kali D7. Ya, hitam langsung menteri kali G5. Kuda kali F8, menteri kali G2. Jadi caranya menghukum putih seperti itu kalau misalkan dari gajah D3 tadi yang salah ya. Benteng ke F1, E5. Jadi langkah yang bagus E5 ini. Jadi jangan makan kuda, jadi bisa ngelawan nanti ya. E5. Nah, ini apa langkahnya putih? Suatu misal D kali E5 ya langsung gajah ke H3, mengancam makan benteng dan peraduan menteri kan. Tentunya bagusan hitam kalau D kali E5 ya langsung kalah kan. Ya kan? Apa? Suatu misal menteri C2. Kalau menteri C2 ya E kali D4 dulu. E kali D4. Kalau menteri kali E4 ya peraduan aja. Menteri kali E4, kuda kali E4, jangan makan kuda dulu. D kali E3 dan kudanya kan sudah pasti mati. Ngapain dia harus dimakan, ya kan? Setelah F kali E3 baru raja kali F8 dan dipastikan unggul ini. Unggul pion 1 kan. Putih. Kalau benteng D1 ya tentunya raja E7. Sudah nggak ada apa-apanya ya. Tinggal keluar aja gajah ke H3, bentengnya diadu ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan dari E5 tadi ya. Oke, saya kembalikan dari E5 tadi. E5 tentunya langkahnya apa ini? Suatu misal menteri B3. Menteri B3 begini. Tetap E kali D4. E kali D4. E kali D4 dicegah dulu supaya jangan rokade. Menteri ke F3 yang paling bagus. Setelah benteng D1 baru raja kali F8. Suatu misal menteri B4 ya raja ke F7. Menteri ke D6 benteng ke E8 dan diteruskan sendiri. Yang jelas unggul ya. Hitam sangat unggul sekali ya. Oke, saya kembalikan lagi posisi dari tadi. Suatu misal apa ini dari E5 ini? Mungkin menteri C2 lagi. Menteri C2 ya, menteri C2. Menteri C2 lagi D kali E4. D kali E4 suatu misal kuda kali E4. Kuda kali E4 ya tentunya dimakan dulu. Raja kali F6. Kalau raja kali F8, D kali E kali D4 ya baru gajah ke F5. Jadi kudanya lompat sudah tidak bilang cek ya. Tentunya unggul sekali hitam ya. Oke, apalagi suatu misal apa ini? Menteri ke E2. Kalau menteri E2 ya langsung gajahnya ke G4. Ya. Gajah ke G4 dulu ini langkah yang paling bagus. Gajah G4 apa langkahnya? Ya kan enggak ada apa-apa kan? Kalau suatu misal menteri ke D2 ya tinggal benteng ke D8. Gini sudah unggul kan? Atau langsung dimakan dulu nggak apa-apa, dimakan benteng kali F8, begitu D kali E5 benteng ke D8 dan unggul buahnya hitam ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham
saya kembalikan lagi dari menteri ke A5 tadi ya. Dari menteri ke A5 tadi. Nah, posisi gini ya. Dari menteri A5. Jadi langkahnya kalau gajah D3 cara ngukumnya kuda E4. Menteri C2 ya juga kuda E4 ya. Nah, sekarang langkah yang terbaik untuk putih itu kuda ke D2. Kuda D2 langsung gajahnya ke B4. Ini langkah yang tag yang normal ya, tag opening ya. Gajah B4, menteri C2, baru C5 ya. Kalau membuat pembukaan gambit spring ini tentunya pemain hitam saya sarankan melihat gajahnya di G5 itu makan dulu atau enggak ya. Ini variasinya gajah kali G5 sama gajahnya enggak makan di F6 dulu ya. Suatu misal mungkin ya, suatu misal saya ganti mungkin ya gajah E2, gajah E2 mungkin gajah E2 ya langsung rokade dulu, rokade ya. C kali D4, E kali D4 ya kan. D kali C4 ya tentunya gajah kali F6 dulu kan, kuda kali F6. Kuda kali F6, kuda kali C4, baru menteri ditarik ke C7. Ini langkah yang terbaik untuk hitam kan. Kuda E5, gajah ke D7. Dikasihkan gajahnya. Kalau gajah kuda dimakan D7, ya menteri kali D7 malah temponya ngancam pion ya kan. Misalkan apa ini? Benteng AD1 ya benteng F ke D8. Tentunya hitam tidak kesulitan dengan perkembangan ini kan. Tentunya sulit dikalahkan dan pionnya putih gantung di D4 ya. Itu untuk bahan salah satu serangan hitam nantinya ya. Paham ya? Jadi kalau gajah E2 itu ya saya kembalikan posisi dari menteri A5 dulu. Menteri A5, kuda D2, gajah B4, menteri C2, C5 ya. Jadi suatu misal mungkin ini C kali D5 ya langkahnya C kali D4 ya. E kali D4, kuda kali D5 ya. Kuda kali D5, kuda kali D5, menteri kali D5. Ngancam gajah ini sekarang. Gajah E3, langkah yang terbaik untuk hitam kuda B6, jadi mencegah menteri A4 ya kan. Kuda B6 apa langkahnya? Putih misalkan. A3 misalkan ya. A3 ya gajah ke E7. Kuda F3, gajah ke D7. Ya, gajah D3, suatu misal gajah D3, gajah B5. Ya kan, rokade, benteng ke C8. Jadi buahnya hitam sangat bagus sekali, berkembang terus. Menteri ke E2, gajah kali D3, menteri kali D3, rokade. Dan ini hitam unggul tipis ya. Tidak kesulitan dengan perkembangan. Jadi kalau benteng AC1 ya tinggal kuda ke C4 ya. Untuk langkahnya hitam cukup solid dan susah dikalahkan ya. Berkembang semua buahnya ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari menteri A5 lagi ya, atau C5 tadi ya, dari C5 ya. Dari C5 sini ya. Tadi sebelum gajah kali F6. Jadi membuat pembukaan gambit spring ini dilihat gajahnya makan enggak ya. Suatu misal D kali C5 ya tinggal menteri kali C5. A3 ya gajah kali C3. Tapi kalau dia menteri kali C3 ya makanya blunder ini. Karena gajahnya enggak makan ya tinggal ditusuk D4 ya mendapatkan gajah. Ya kan? Dimakan pakai menteri, atau pion, menterinya kali G5. Jadi kelebihan apa itu? Keuntungan gajah enggak makan itu di situ jadi openingnya. Ya. Otomatis gajah kali C3 ini dimakannya pakai pion. B kali C3, baru D kali C4, baru gajah kali F6, kuda kali F6, ya kan? Kuda kali F6, terus kuda C4, baru rokade.
langkahnya hitam. Kuda D2, B6, gajah E2, gajah B7, gajah F3, gajah kali F3, kuda kali F3, benteng AC8. Jadi unggul seru hitam ini, jadi unggul pion. Jadi kalau benteng ke AC1 ya menteri kali A3, dan tentunya hitam akan menang ya, dengan pionnya yang bagus di B6 dan A7 ini kan, sedangkan pionnya putih pecah-pecah itu ya. Oke ya, jadi paham ya. Jadi kalau D kali C5 seperti begitu, gajah E2 seperti begitu, C kali D4 begitu. Terus ada lagi, setelah C5 saya kembalikan posisi dari awal. C5 ya, jadi langkahnya gajahnya kan belum makan ini. Nanti saya peragakan gajah kali F6 ya. Oke, jadi biar paham. Jadi membuat gambit spring ini jadi paham. Yang kita perlu diingat, gajahnya yang di G5 itu makan dulu atau enggak ya. Misalkan kuda ke B3, tadi D kali C5 sudah, C kali D5 sudah, gajah di E2 sudah ya. Sekarang kuda B3. Kuda B3 menteri ke A4 langkahnya. Jadi belum berani makan karena kudanya masih dipening sama gajah di B4 ya. Mungkin ini langkahnya blunder. C kali D5, ini blunder. Nggak kelihatan ya kalau ini blunder ya, putih ya, tinggal disorong aja C4. Nah ini akan mendapatkan perwira 1 kalau blunder ya. Nah jadi langkahnya apa itu, D kali E6, tinggal C kali B3, E kali D7 cek, gajah kali D7. Ya, tentunya apa langkahnya ini? Misalkan langkahnya menteri D3, ya tentu kuda D5. Ya, apa? Misalkan makan, menteri kali B3 ya dimakan biasa, menteri kali B3, A kali B3, kuda E4. Dan tentunya gajahnya diancam, dan kuda C3-nya juga kena pining kan. Tentunya langsung bisa menang hitam ini ya. Caranya ngukum seperti gitu. Oke, paham ya. Tentu tak jalankan tadi menteri D3. Menteri D3 dihukum sama hitam kuda D5. Apa langkahnya? Gajah E2, baru gajah kali C3. B kali C3 baru ditarik menteri ke A5. Caranya ngukum seperti gitu. Jadi pas posisi rokade ini langsung kudanya makan pion di C3 dan menterinya makan gajah, ngancam gajah kan. Jika gajahnya lari kan tinggal ditusuk B2 kan mendapatkan kualitas. Paham ya? Dan tentunya menang ini ya kalau posisi begini ya. Tapi kalau suatu misal tadi ini dimakan A kali B3 ya tentunya kudanya mukul di E2 cek, dipukul atau enggak, menteri kali E2 dan menteri kali G5, dan dinyatakan hitam menang juga kan, menang perwira 1 dan diteruskan sendiri. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, ini langkahnya saya kembalikan posisi dari C5 tapi gajah kali F6. Oke. Ini diagram ini sebelum gajah kali F6, ada yang perlu saya analisakan. Suatu misal D kali C5, menteri kali C5, A3, gajah kali C3, B kali C3, D kali C4, gajah kali F6. Kuda kali F6, nah tadi dimakan pakai kuda, sekarang dimakan pakai gajah. Gajah kali C4, tinggal aja rokade, juga ikut rokade. Gajah D7 ya, langkahnya hitam ya, gajah D7. Tentunya gajah ke E2. Gajah E2, langsung gajah C6 untuk menyerang petak G2 kan, diagonal C6 sampai G2 itu dikuasai, maksudnya hitam. Gajah ke F3, diadu sama putih. Gajah kali F3, kuda kali F3, benteng AC8 ya. Jadi cara menyerangnya seperti itu, benteng AC8,
benteng F C1, benteng F D8. Menteri B2, menteri ke C7. C4 baru kuda ke E4. Jadi hitam unggul karena menduduki petak. Nanti kudanya ditancapkan di C5. C5 B6 benteng ke D7, benteng tumpuk ya. Jadi unggul ya, hitam ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari C5 tadi ya. Oke, saya kembalikan posisi dari C5. Nah, ini kalau suatu misal A3 ya, jadi bisa ya. Jadi kalau misalkan A3 gini, nah ini apa langkahnya hitam. Jadi kan sudah D kali C5 sudah, C kali D sudah. Sekarang A3. Kalau A3 ya rokade kan masih dalam, menterinya masih dalam ngepen benteng kan. Otomatis bentengnya lari ke C1, baru gajah kali C3. Gajah kali C3, menteri kali C3, menteri kali C3, benteng kali C3, C kali D4. C kali D4, E kali D4, dan benteng ke E8. Nah, dengan tujuan E5, benteng D8. Jadi gajah kali F6, kuda kali F6 ya. Apa langkahnya? Mungkin F4 kan? F4. Nah, F4 tujuannya untuk biar tidak majunya E5 kan? Nah, tetap D kali C4, kuda kali C4, baru benteng D8 dan hitam unggul tipis ya. Setelah benteng D3 nanti jalannya B6 ya. Nah, tentunya suasana bagusan hitam ya. Setelah benteng D3 baru B6 gini, gajah dikeluarkan ke B7. Cukup aktif semua perwiranya ya. Jadi pegang hitam intinya sudah bisa mengimbangi dan plus unggul tipis. Oke, saya kembalikan posisi dari C5 tadi ya. Posisi C5, nah, jadi langkahnya ini gajah kali F6 ya. Gajah kali F6, kuda kali F6 ya. Kuda kali F6. Tentunya apa ini? Setelah gajah kali F6, kuda kali F6 ya. Tentunya langkahnya yang paling bagus apa? Mungkin langkah C kali D5 atau D kali C5 ya. Nah, coba aja kita D kali C5, menteri kali C5. Paksakan A3 ya, gajah kali C3. Ini dimakan pion, rugi tambah, harus menteri kan, karena gajahnya sudah dimakankan kan, gajah G5. Tentunya langkahnya gajah D7. Gajah D7, B4, baru menteri ke C6. Jadi menteri C6 itu tujuannya mencegah gajah keluar kan. Nanti biar dibuang ke D4-nya kan. C5 baru rokade langkahnya. Rokade misalkan diserang terus pakai pion B5 ya, menterinya ke C7. Ini kalau gajah E2 tentunya benteng F ke C8 ya. Kalau gajah E2 ya. Cara nyusun buahnya seperti gini. Kalau benteng A C1 baru menteri ke D8. Suatu misal rokade ya A6, A4 baru A kali B5, C kali B5 baru menteri ke E8. Menteri ke B4 baru benteng ke A2, gajah D3 baru benteng C ke A8. Jadi hitam sangat mengimbangi sekali permainannya putih ini, dan ditentukan belum, masih 50-50 ya. Tapi intinya openingnya hitam itu juga tidak mau kalah ya. Oke, paham. Jadi intinya bisa mengimbangi ya. Oke, saya kembalikan posisi dari C5 tadi sebelum gajah kali F6. Ya, posisi gini. Lagi suatu misal gajah kali F6,
kuda kali F6, ya, D kali C5, menteri kali C5, A3, gajah kali C3, menteri kali C3, gajah D7, B4, menteri C6, C5, rokade B4, menteri ke C7. Ah, ini dia tidak gajah E2, dia benteng C1. Kalau benteng C1 tentunya yang bagus E5 ya, langkahnya hitam. E5 setelah gajah E2 baru ditusukkan D4. Jadi posisinya menyerang terus. Kalau korban pion 1 kan E kali D4, E kali D4, menteri kali D4, baru benteng F ke E8. Jadi mencegah supaya dia tidak bisa rokade. Jika menteri C4, menteri ke A5, dan sangat unggul sekali posisinya hitam ini ya. Jadi bisa dipastikan bisa menang ini karena benteng C1 tadi terlambat dia rokade kan. Seharusnya gajah E2, ternyata benteng C1 ya. Jadi cara penyerangannya seperti begini ya. Ini unggul hitam ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari C5 tadi. C5, lalu gajah kali F6, kuda kali F6, masih ada lagi. C kali D5. Nah, kalau C kali D5 tentunya C kali D4 ya jawabannya ya. Jadi C kali D5, C kali D4. E kali D4 baru kuda kali D5. Jadi jika gajah B5 cek, ya jangan ditutup. Cukup lari aja raja ke E7. Jadi rencana gajah kali C3 dapat gajah di B5 kan. Otomatis kudanya kali D5 cek, E kali D5 baru gajah ke E2 ya. Intinya rencana belum bisa rokade kan karena ada pen-penan dari gajah B4 dan menteri A5. Langkahnya hitam cukup bagus sekali, sangat berani, raja ke F6. Ini bagus sekali untuk membantu serangan gajah F5 kan. Langkahnya apa ini? Tentunya langkahnya A3 ya kan. Baru dipen sama benteng ke F, benteng H ke E8, ngepen gajah. Kalau raja D1 baru diambil benteng kali E2, raja kali E2 baru gajah ke F5 ya. Ini langkahnya bagus sekali. Gajah F5 ini menteri B3. Langkahnya cuma satu kan, menteri B3 baru dicek benteng ke E8. Raja ke F1, langsung diteruskan sama menteri ke A6, dan tentunya hitam menyerah. Jadi langkahnya apa? Nggak bisa kan karena terlambat tadi kan, gajahnya ngecek tadi ya juga buang langkah ya kan. Ini cara menghukumnya seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau sudah paham betul, saya kembalikan dari posisi C5 tadi ya. Oke. Posisi C5 tadi gini. Ini masih ada lagi cara mengantisipasi suatu misal gajahnya tidak makan di F6 ya. Jadi kan untuk bahan perbendaraan opening ya. Jadi gajah H4 misalkan ya. Kalau gajah H4 tentunya apa ya? C kali D4. C kali D4, E kali D4, 00. Gini aja cukup ya. Hitam cukup bagus. Gajah E2, suatu misal gajah E2 ya tentunya D kali C4. D kali C4, kuda kali C4, menteri ke D5. Itu mengancam pion G2 kan. Sama putih tambah dikasihkan. Rokade panjang kan, gajah kali C3, B kali C3, baru menteri ke C6. Tidak berani karena lajur G-nya terlalu rawan untuk dimakan kan. Kuda E3, langkahnya B5 ini yang bagus. B5,
Jadi kalau gajah di F3 ya ditutupnya pakai kuda ke D5 ya. Gajah F3 ya tentu kuda ke D5 dan nanti disambung gajah B7, benteng A C8 tentunya unggul. Posisinya hitam ya. Jadi sayap menterinya robek semua ini ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, ini masih ada lagi gajah H4. Suatu misal saya kembalikan posisi dari C5 tadi ya. C5 gajah H4, gajah H4 tetap C kali D4, E kali D4, rokade ya, rokade, gajah E2, gajah E2, terus D kali C4. Nah ini dimakannya sama gajah kali C4 ya, tentunya langsung B5 langkah yang bagus, ngasih kesempatan kan. Kalau dimakan pakai gajah kan kudanya, kalau dimakan pakai kuda kan kudanya nyeter kan, tapi kalau gajah kan enggak, jadi kesempatan B5 dikasihkan kan. Kalau makan kan terjadi rawan kan, dipen semua dengan gajah B7, benteng AC8 tambah serangannya hitam tambah keras sekali kan. Tentunya nggak mungkin makan. Langkah B5 ini tentunya gajah D3 membantu serangan gajah B7 ya kan. Gajah B7 00, benteng F ke C8. Nah ini menyerang titik C3 terus kan. Kuda B3 ngancam menteri dulu, menteri B6. Menteri B6 apa langkahnya? Benteng A ke C1 ya kan? Mungkin benteng A ke C1 ya, gajah ke D6. Dengan ancaman B4 kan ini. Gajah D6 otomatis menteri ke E2, lari dari pimpinan. Gajah ke F4. Cara menyerangnya seperti itu ya kawan-kawan. Benteng C D1, benteng C D1 baru diserang B4 kan, diancam banyak itu sama kuda sama gajah. Kuda E4 makan, kuda kali E4, gajah kali E4, A5. Jadi buahnya aktif semua, buahnya hitam ya, sedangkan pion D4 ini gantung sendirian ya. Jadi intinya bagusan hitam tipis ya. Oke ya, jadi variasi gajah F6 atau gajah H4 tentunya kawan-kawan pecinta catur sudah menguasai ya. Oke, ini ada varian lagi, saya kembalikan posisi dari C5 dulu ya. C5 dulu gini. Ini ada variasi yang sifatnya kuda B3 ya. Jadi di dalam penyerangan kuda B3 ya. Jadi langkahnya ini tetap gajah kali F6 dulu, kuda kali F6, baru kuda ke B3. Ini. Jadi kalau yang tadi kan sebelum makan F6 sudah kuda B3. Tapi ini enggak. Ini gajah kali F6 dulu, baru kuda B3. Kuda B3 ini gimana cara mengantisipasinya kan gitu ya. Tapi gajahnya sudah hilang yang di G5 ya. Tentunya langkahnya menteri ke A4. Ini langkah bagus sekali kan, menteri A4. Menteri A4, suatu misal ini D kali C5 ya, bisa terjadi kan, atau C kali D5 dulu, C kali D5. Ini sudah tidak bisa C4 karena gajahnya sudah tidak ada kan, gajah G5 kan. Jadi beda kalau gajah G5 ada tadi masih bisa C4. Kalau C4 ini cukup dimakan dengan gajah kan, rugi hitam ya. Tentunya C kali D4, E kali D4, baru kuda kali D5 ya kan, kuda kali D5, gajah D3, gajah ke D7, rokade,
baru gajah kali C3, B kali C3, dan benteng C8. Jadi posisinya hitam sangat unggul sekali dengan menyerang di petak C3 ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham ini nanti saya kembalikan posisi di C5 ya. Oke. Kembalikan posisi dari C5 ini, putih melancarkan gajah H4 sudah, sekarang gajah kali F6, kuda kali F6 ya. Kuda B3 masih ada lagi, menteri A4. Jadi kalau C kali D5 ya tadi C kali D4, tapi kalau D kali C5 ya ini langkahnya baru lagi ya, kuda ke E4. Jadi langkahnya cara mengantisipasinya seperti begitu ya kawan-kawan ya. Kuda E4 sangat bagus sekali. Jika C kali D5, nah tentunya kuda kali C5. Nah ini bagus. Jadi ngepen menteri yang di C2 di kuda kali C5 ya. Kalau gajah ke E2 dengan perkembangan, nah, tentunya kalau D kali E6 ya tambah membantu gajahnya di petak E6 ya, tambah lebih bagusan hitam. Gajah E6 langsung dilancarkan gajah kali C3, menteri kali C3, kuda kali B3, otomatis dimakan pion nggak bisa karena bentengnya kena. Dimakan pakai menteri-menteri kali B3, makan langsung menteri kali B3, A kali B3 diajak endgame, E kali D5 ya kan, E kali D5, gajah B5, raja E7, atau misal partainya seperti gitu, benteng D1, A6 ya, cara bermain akhir seperti gitu ya. Gajah ke E2, gajah ke E6, gajah F3. Nah, gajah F3 ini langsung aja benteng ke AC8. Jadi menguasai jalur C-nya, yang penting masuk ya. Ini cara permain akhir yang bagus ya kan. Jika gajah kali D5 ya gajah kali D5, benteng kali D5 ya benteng ke C1 cek, benteng D1, benteng H ke C8. Jadi masuk duluan ya. Rokade ya benteng kali D1, benteng kali D1, benteng ke C2 ya. Tentunya benteng ke B1 menjaga ya, baru langkahnya raja ke D6. Nah ini cara bermain akhir yang bagus. E5, E4, A5 ini aja. F4 baru raja ke E6 ya. Jadi tentunya benteng di lajur 2 ini sangat mengganggu sekali ya. Jadi raja E6, mungkin raja F1 baru B6. Dan nggak bisa apa-apa putih ya. Walaupun kelihatannya menang pion 1, tapi nggak bisa apa-apa. Jadi cara permainan akhir yang bagus. B6 ya. Jadi H4, H5 ini aja. Mungkin G3 ya benteng ditarik ke H2 dengan mau ancaman cek benteng ya. Setelah raja G1 baru benteng ke E2. Setelah E5 baru benteng ke E3 ya. Dan seterusnya. Jadi kalau raja ke F2 ya benteng kali B2, dan dipastikan hitam akan menang dengan langkah A4, B5, A3 dan seterusnya ya. Jadi rajanya bisa masuk di F5, macam-macam ini ya. Jadi tentunya hitam tambah menang ya. Ini jalan suatu partainya seseorang ya. Jadi langkahnya seperti begini. Jadi cara menghukumnya ya. Oke, kalau sudah paham, demikianlah opening gambit spring dari kami. Jika senang dengan pembukaan gambit spring ini, silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika Anda bingung, silahkan bertanya, isi komentar. Jangan lupa tulis menitnya ya. Tulis menitnya pada menit keberapa, jadi saya mencarinya lebih gampang. Oke, salam gen unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.